Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang struktur dan fungsi membran sel serta permeabilitas membran sel. Yang beranggotakan saya sendiri, Cut Nurizakia, Aditya Nurhuda Pratama, Fulki Pratama Darmawan, dan Aini Marlinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sel dan membran sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel berasal dari bahasa Latin cella yang berarti ruangan kecil. Secara umum, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel eukariotik memiliki nukleus sebagai tempat untuk penyimpanan DNA yang membawa informasi genetik bagi semua aktivitas sel. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus dan DNA tersebar di dalam sitoplasma. Membran sel. Membran sel adalah fitur uniseluler yang dimiliki oleh semua jenis sel. Membran sel sering disebut juga sebagai membran plasma. Membran plasma sendiri merupakan batasan dari sel dan bagian internalnya yang bervariasi. Membran sel ini berperan dalam menetapkan batas-batas sel sebagai tempat terjadinya fungsi-fungsi khusus. Membran plasma merupakan struktur yang sangat tipis dan elastis. Membran plasma terdiri atas membran fosfolipid ganda yang memiliki dua bagian yang berbeda, yaitu bagian protein yang bersifat hidrofilik dan bagian lipida yang bersifat hidrofobik. Membran plasma bersifat selektif permeable, yang artinya hanya memasukkan molekul tertentu saja. Struktur dari membran sel. Struktur membran ini berupa struktur yang membatasi sel yang terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob. Gugus polar mengarah ke bagian luar, sedangkan gugus hidrofob di bagian tengah. Sebelah luar dari membran plasma terdapat lapisan protein porifer yang menyusun tepi luar dan dalam membran. Selain protein porifer, terdapat juga protein integral yang dapat menembus dua lapisan lemak. Pada gambar tersebut terdapat jelas struktur dari membran plasma yang terdiri dari fosfolipid, kolesterol, protein, skeletos. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada teori tentang selanjutnya ada beberapa teori tentang struktur dari membran sel. Teori yang pertama yaitu dari Gortel dan Grendel pada tahun 1925. Di sini mereka menyebutkan bahwa membran berupa struktur yang membatasi sel. Maksudnya itu pembatas antar sel dan pembatas antar isi sel dan bagian luar membran sel. Selanjutnya, di sini juga mereka menyebutkan bahwa gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hydrophobe atau rantai asam berada di bagian tengah lipid bilayer. Nah, yang disebut bilayer itu antara polar yang atas dengan polar yang bawah itu saling berhadapan. Di gambar terdapat pada gambar. Yang di tengah-tengah ini, yang sela-sela ini itu terdapat pada protein. Selanjutnya teori yang kedua yaitu dari Dawson dan Danieli pada tahun 1954. Mereka menyebutkan bahwa membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran dan terdapat polar protein di permukaan luar dan bagian dalam. Bisa dilihat pada gambar model. Selanjutnya pada teori yang ketiga dari Singer dan Nicholson pada tahun 1972 atau disebut juga model mozaik fluida. Nah, model mozaik fluida yang disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran sel. Model mozaik fluida ini yang dikembangkan pada tahun 1972 oleh Singer dan Nicholson untuk memperkenalkan ide-ide baru tentang penyebaran lipid dan protein pada membran.
Karena itu mereka merevolusi ilmu pengetahuan atau berpikir ilmiah tentang struktur membran. Model ini juga memecahkan dasar baru dengan dalil atau sasaran yang meyakinkan bahwa protein terpancang secara langsung pada membran bilayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Martinda. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Komponen penyusun membran sel. Berdasarkan analisis kimia, komponen penyusun membran sel itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu lipid, yang kedua protein, dan yang terakhir itu karbohidrat. Yang pertama itu lipid. Lipid pada membran sel terdiri dari 3 kelas lipid amfifatik, yaitu berupa fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Sterol itu berupa kolesterol. Jumlah dari masing-masingnya itu tergantung pada jenis selnya, tetapi dalam sebagian besar, fosfolipid yang paling berlimpah atau paling banyak ditemui. Fosfolipid terdapat 2 jenis fosfolipid, yaitu fosfogliserida dan sphingomyelin. Pada umumnya, fosfolipid mengandung gliserol dan asam lemak, serta asam fosfat dan kolin, yang tersebar luas di dalam sel-sel tubuh dan mempunyai fungsi metabolik dan struktural yang sangat penting pada membran sel. Molekul fosfolipid terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan muatan negatif, sedangkan pada bagian ekor tidak memiliki muatan. Bagian kepala memiliki muatan karena muatannya itu bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Yang kedua itu glikosphingolipid. Glikosphingolipid merupakan lipid yang mengandung gula seperti cerebrosida dan gangliosida. Cerebrosida ini mengandung ikatan heksosa tunggal, glukosa atau galaktosa, sedangkan gangliosida ini mengandung ikatan gula yang lebih kompleks, di mana keduanya secara khusus penting dalam sistem saraf pusat. Yang ketiga itu sterol. Sterol yang lebih lazim dijumpai yaitu kolesterol, merupakan komponen utama dalam membran plasma, sedikit pada bagian Golgi, mitokondria, dan nukleus. Letak kolesterol tersisip di antara fosfolipid dan berperan dalam menentukan tingkat fluiditas membran. Sterol atau kolesterol banyak terdapat pada membran sel hewan, sekitar 50% dari molekul lipid. Yang ketiga itu sterol. Sterol atau lebih lazim disebut dengan kolesterol merupakan komponen utama pada membran sel, sedikit. Kolesterol pada membran sel berfungsi untuk mengatur fluiditas dan stabilitas membran serta mencegah asam lemak lebih merapat dan mengkristal dengan meningkatkan suhu pretransisi. Yang kedua itu protein. Protein dalam membran merupakan kunci dari fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna untuk dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Terdapat empat kelompok protein. Yang pertama itu protein periferal, protein integral, protein transmembran, protein yang berkaitan dengan lipid. Yang ketiga itu karbohidrat. Karbohidrat pada membran plasma merupakan hasil sekresi sel dan tetap berasosiasi dengan membran membentuk glycocalyx. Pada membran plasma, karbohidrat itu terkandung 2-10%. Karbohidrat pada membran sel biasanya merupakan rantai pendek bercabang yang tersusun kurang dari 15 unit gula, yang sebagian diantaranya berikatan kovalen dengan lipid, membentuk molekul yang disebut dengan glikolipid. Karbohidrat dalam lemak berfungsi untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan protein. Akan tetapi, sebagian besar karbohidrat berikatan kovalen dengan protein membentuk glikoprotein. Adapun
peran penting karbohidrat yaitu sebagai sistem kekebalan dan pengenalan sel. Kerangka membran atau biasa disebut dengan sitoskeleton terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama mikrotubulus, mikrovalen, dan filamen intermediate. Mikrotubulus adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin, sedangkan mikrofilamen bersifat fleksibel. Filamen aktin biasanya berbentuk jaring atau gel, yang aktin berfungsi untuk membentuk permukaan membran. Yang ketiga itu filamen intermediate yang berbentuk serat mirip tali. Filamen intermediate ini memberi kekuatan mekanis pada membran sel. Fungsi dari membran sel. Membran sel memiliki fungsi yang pertama itu sebagai kompartemenisasi, maksudnya itu membran sel merupakan selaput yang berkelanjutan dan tidak putus yang membatasi dan menyelubungi suatu ruang yang disebut dengan kompartemen. Kemudian sebagai interaksi antar sel banyak, membran sel bertanggung jawab terhadap interaksi antar sel satu dengan sel lainnya. Yang ketiga itu sebagai perubahan energi. Perubahan suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain merupakan hal yang sangat penting dalam proses hidup, dan membran sel sangat terlibat dalam proses ini. Selanjutnya itu sebagai transfer informasi. Membran mempunyai peranan mentransfer informasi dari satu sel ke sel lain. Di dalam membran terdapat reseptor yang mampu mengkombinasi dengan molekul tertentu dengan bentuk yang sesuai, seperti yang selalu berkombinasi dengan dua atau substrat yang sesuai. Sel yang berbeda mempunyai membran yang memiliki reseptor yang berbeda, sehingga bermacam-macam reseptor akan berkombinasi dengan bermacam-macam ligand. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulki Pratama akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang membran sel, struktur, dan permeabilitas dari membran sel. Oke, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari membran sel, fungsi dari membran sel, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang permeabilitas membran sel. Membran sel itu bersifat permeabel terhadap ion dan molekul polar spesifik. Permeabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh membran sel dalam menyaring partikel-partikel yang akan melalui membran sel. Permeabilitas membran sel tersendiri tergantung pada fluiditas hidrofobik membran dan aktivitas protein pengangkutnya. Oleh karena itu, keadaan lingkungan yang dapat mengganggu keduanya akan mempengaruhi permeabilitas membran terhadap satu solut. Permeabilitas membran merupakan suatu kecepatan suatu spesies menembus membran. Permeabilitas dipengaruhi oleh jumlah pori, ukuran pori, tekanan yang dioperasikan, dan ketebalan membran. Permeabilitas sering dinyatakan sebagai flux ataupun koefisien permeabilitas. Definisi flux adalah jumlah volume per meter yang melewati satu satuan luas membran dalam waktu tertentu dengan gaya dorong, dalam hal ini adalah tekanan. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses permeabilitas membran sel. Transport terhadap bahan yang akan dikeluarkan oleh sel yang berasal dari sisa-sisa metabolisme dari sitosol menuju keluar sel. Keberadaan membran sel menjadikan pembatas untuk proses keluar masuknya bahan metabolisme dari dua arah. Meskipun lalu lintas yang melewati membran sel sangat padat, tetapi tidak semua substansi dapat melewatinya secara sembarangan. Seperti halnya gas yang termasuk O2 dan CO2, molekul yang kecil, molekul tanpa muatan, urea dan etanol, dapat secara mudah berpindah dari luar ke dalam sel melintasi membran sel dengan cara difusi pasif. Banyak molekul yang dapat berpindah melewati membran sel, melibatkan protein transport dan tanpa membutuhkan energi. Membran sel memiliki permeabilitas yang tinggi terhadap air, tetapi rendah terhadap garam dan molekul kecil termasuk gula dan asam amino. Contohnya, saat terjadi osmosis, air berpindah melewati membran yang semi-permeabel dari kondisi konsentrasi air tinggi menuju ke lingkungan dengan kondisi konsentrasi air yang rendah, sehingga keseluruhan konsentrasi larutan pada kedua sisi memiliki jumlah air yang sama. Ketika sel-sel hewan berada pada tempat dengan kondisi
lingkungan yang isotonik dalam artian kondisi total konsentrasi lautan lingkungan hewan tersebut sama dengan konsentrasi kondisi cairan dalam sel, maka tidak akan terjadi perpindahan air dari dalam maupun luar sel. Sedangkan pada kondisi hipotonik, yaitu di mana kondisi larutan pada lingkungan memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi yang ada di dalam cairan sel, maka air akan cenderung mengalir keluar dari dalam sel yang mengakibatkan sel tersebut menjadi ataupun mengalami penyusutan dan berngerut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sekian, terima kasih.